Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kemusu, Ibu Sedap Sumilah SPDSD, beserta Bapak dan Ibu Guru, karyawan-karyawati dari SD Negeri 3 Kemusu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat itu yang utama. Kemudian kita sudah diberikan limpahan karunia sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan hari ini kok ngantuk Bapak Ibu? Nggih, biar lebih semangat karena hari ini sudah panas, sudah siang, biar tidak ngantuk. Bagaimana kalau kita yel-yel dulu nggih? Seperti biasa. SD Negeri 3 Kemusu? Hebat. SD Negeri 3 Kemusu? Hebat. SD Negeri 3 Kemusu? Pasti juara. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu Guru hebat. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, guna memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah, mudah-mudahan nanti setelah saya ada Bapak dan Ibu guru lain yang tergerak untuk ikut CGP, karena ini menambah wawasan dan juga menambah kenikmatan Bapak dan Ibu. Yeah. Jadi kita harus semangat karena programnya pemerintah itu sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi banyak ilmu baru yang kita dapat dan salah satunya akan saya sampaikan dan berbagi pengalaman ngoten nggih. Lanjut Pak Ali, slide yang kedua. Nah, apakah Bapak dan Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju apa betul? Setuju. Niki saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan betul. Kita setuju apa tidak? Setuju. Benar nih? Sebenarnya tidak akan dihukum pun karena siswa disiplin. Ini konfliknya. Sebenarnya tidak setuju karena anak-anak zaman sekarang meskipun diberi hukuman kadang malah justru menyepelekan. Itu apa ya, kesadaran dari siswa sendiri kayaknya kalau menurut saya. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Bina. Berarti ini ada yang setuju dan tidak setuju ya. Jadi sesuai Bapak dan Ibu saja. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju napa mboten? Setuju? Benar nih mikir lagi. Tidak setuju lagi. Oke. Seperti pengalaman Kemarin waktu PPG pemberian reward kepada siswa itu sebenarnya nggak boleh, karena nanti pada akhirnya anak itu akan tetap bisa menjagakan terus. Oh ya, kalau tidak dikasih reward dia pasti play, nggak semangat lagi gitu. Maaf, ini berbeda terus berdasarkan pengalaman yang dari PPG kemarin. Ini alumni PPG luar biasa sekali. Berarti memang menurut Bunari pemberian hadiah itu tidak meningkatkan prestasi ya. Jadi anak itu akan ketergantungan ya. Berarti kalau nanti tidak dikasih hadiah, jadi malas-malasan seperti itu ya. Bagus sekali Bunari. Yang ketiga, coba Bapak Ibu setuju napa mboten nggih? Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan
solusi mboten? Ya setuju kalau itu. Setuju? Setuju? Setuju. Mboten sak takut kok kan kula mboten biji. Ini pendapat masing-masing sesuai kita biasa kita mengajar dengan anak-anak. Kira-kira setuju apa mboten? Setuju. Setuju. Guru harus mampu memberi solusi. Ya, seorang guru harus mampu memberi solusi, nggih. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju apa mboten? Sangat setuju. Sangat setuju. Bu Nasya bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Nah, nanti setelah pemaparan saya nanti kira-kira jawaban Bapak dan Ibu guru setuju dan tidak setuju nanti akan terjawab di materi yang akan saya sampaikan. Jadi nanti kira-kira aku tadi setuju atau tidak ya. Nah, gambarannya nanti ada di jawaban-jawaban ini akan ada di slide-slide atau materi yang akan saya sampaikan. Lanjut Pak Ali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang positive mindset atau mindset tidak berpikir positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi memang budaya positif ini sebenarnya sudah ada di sekolah. Hanya saja mungkin tidak tahu, oh ini namanya budaya positif toh. Seperti itu. Sebenarnya kita itu sudah melakukan ya, sudah banyak melakukan, tapi mungkin istilahnya karena kurikulum merdeka jadi istilahnya itu berbeda. Lanjut Pak. Nah, kemudian konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah, yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, disiplin positif itu apa? Motivasi perilaku manusia apa? Akan kita jabarkan di slide berikutnya. Lanjut Pak. Nah, coba sekarang Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Jadi nanti mengepal seolah-olah itu ada sesuatu di tangan kita nih. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi nanti berpasangan nih. Untuk Pak Rahmat nanti tidak ada pasangannya, tidak apa-apa ya Pak Mamat. Tidak apa-apa, nanti bisa berpasangan. Satu menggenggam, yang satunya tugas B, yang satu sebagai A dan yang satu sebagai B. Yang B, tugas yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala si A. Jadi A dan B, yang B nanti berusaha membuka, lah si yang A pokoknya kekeh ini ada sesuatu yang berharga di tangan saya, jangan sampai dibuka. Teman Anda B boleh membujuk, buka ayo, tak duit, boleh membujuk, boleh menghadir, buka orang, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, ya boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi A itu bertugas, pokoknya ini berharga, jangan sampai terbuka. Lah B, si B nanti bertugas untuk pokoknya tak buka. Jadi sudah dapat pasangan? Oke. Oh, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mak. Ayo. Pak Mamat. Iya, ya. Aku duduk kabeh. Ayo. Sita, jadi ini berpasangan.
yang jadi B siapa? Coba ayo Bapak Ibu kita praktekkan bersama. Siap? Yuk siap mulai. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Si A berusaha keras jangan sampai terbuka. Loh. Ayo coba. Kira-kira si A nanti mau membuka tidak? Kan si A mindset si A sudah pokoknya ini berharga, jangan sampai terbuka. Nah, ada yang ditawari uang, ada. Berapa Pak? Aduh, mau nggak Pak? Pak, itu cuma 10.000 kurang. Kurang untuk Pak Ali. 100.000 nggak mau? Kurang B, kurang ya Bu ya. Kurang. Ayo kira-kira mau buka enggak? Ini jangan pegangan terus ya. Kalau perempuan dan laki-laki bahaya ini kalau pegangan terus. Sudah? Oh, berarti si A tetap tidak mau ya Pak. Kalau dibayar berarti ini masih negosiasi. Harga yang pas. Oh, enggak mau Pak. Uangnya kurang Pak. Kurang. Oh ya, sudah ya. Sudah ini nanti nih gontok-gontokan terus. Oh, malah padu ya. Waktunya habis nanti ya. Jadi si A tetap tidak membukanya. Bersikuat tidak memberikan dan si B tetap menggoda. Tetap menggoda supaya terbuka. Kinten-kinten ada apa kesimpulan dari praktek yang Bapak dan Ibu guru lakukan? Bagaimana, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Belum ada. Sebenarnya ada tapi malu untuk bicara. Oh, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, Pak Ali, slide berikutnya. Nah, penggeseran paradigma teori kontrol. Nah, dari Bapak dan Ibu guru mempraktekkan tadi, genggaman tadi, nah itu adalah cerminan dari posisi kontrol diri. Jadi yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain, bukan terpengaruh dengan orang lain. Nah, seperti penggeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, terakhir ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Lanjut Pak. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi kontrol diri itu tadi ada pada diri masing-masing. Stimulus respon berupa realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Tadi karena kontrol diri hanya diri masing-masing, tidak bisa terpengaruh oleh orang lain. Jadi ada perbedaannya. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau di stimulus respon itu ada pemaksaan jika bujukannya gagal, itu dipaksa. Tetapi di teori kontrol itu butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, menurut teori stimulus respon bahwa model berpikir itu menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikirnya menang-menangan. Jadi tidak ada yang kalah, ya. Lanjut, Pak. Nah, disiplin positif itu apa? Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi nanti mindset kita akan berubah tentang peraturan dan disiplin positif. Jadi kalau disiplin positif itu tanpa ada hukuman, tanpa ada sogokan dan ancaman. Nah, kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini sesuai profil pelajar Pancasila nih. Kalau Bu Narmi kelas 1 mesti apa? Coba Bu, sambil nyanyi. Kan biasa guru kelas 1 nih. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan kebal, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan. Ini biasa sudah 17 tahun lebih di kelas 1, jadi hobinya nyanyi-nyanyi ya. Jadi memang untuk membudayakan anak biar menghafal untuk kelas rendah biasanya dengan nyanyi ya Bu. Ini selalu awet muda dan bahagia karena nyanyi terus ya. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu tadi 6 dimensi pelajar, profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku itu juga dia punya motivasi. Motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama ini ya, berperilaku hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, nah ini tadi sudah dibahas di awal tadi ya, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi berperilaku motivasinya, aku beri itu penghargaan, aku minta kebayaran. Itu termasuk motivasi perilaku manusia. Dan motivasi yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ini motivasinya untuk saat ini ada di nomor berapa? Oh gitu. Nah, katanya tadi tidak boleh Bu. Oh iya. Oh tengah. Nah, nanti akan Bapak dan Ibu guru akan menyadari, nanti ada refleksi
konsekuensi di belakang. Lanjut Pak. Nah, motivasi perilaku ada 3. Nah, sekarang kita akan ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada 2 istilah Bapak Ibu. Ada istilah identitas gagal itu di hukuman, kemudian ada di identitas sukses itu ada disiplin. Nah, disiplin itu ada 2 aspek, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang ke hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nggih napa mboten? Nah, selama ini kita di posisi yang mana? Nah, nanti kita akan berefleksi bersama setelah materi ini nanti. Kemudian kalau itu termasuk identitas gagal nih Bapak Ibu. Jadi hukuman-hukuman itu akan menciptakan identitas yang gagal. Kalau di identitas sukses nanti ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, itu hukuman menyebabkan ketidaknyamanan pada anak. Kemudian kalau disiplin itu tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek, restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau di disiplin konsekuensinya korban bisa diabaikan, dan restitusinya korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman yang berikutnya, murid atau anak akan tersakiti. Kira-kira kalau memberi hukuman pasti anak tersakiti buatan. Nggak usah anak lah, bapak dan ibu guru saja. Kalau kira-kira dihukum beri hukuman sakit buatan? Sakit ya. Nah, anak juga seperti itu bapak dan ibu. Kalau di identitas sukses itu anak dibuat tidak nyaman, jadi tidak tersakiti banget ya, buatan nyaman Pak, buatan nyaman. Kemudian restitusinya anak mendapat penguatan. Selanjutnya perilaku pasif agresif akan meningkat, sedangkan identitas sukses penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusinya, kalau restitusi itu masalah akan terpecahkan. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi mungkin bapak dan ibu baru mendengar atau terasa asing ya. Konsekuensi itu apa, restitusi itu apa, nanti akan kita bahas. Ini nek tak baca semua. Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Oke. Selamat datang Bapak Pengawas PKSD dari Kecamatan Kumusuk. Apa dinyanyikan dulu? Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih Pak. Selamat datang Bapak. Nah, ini pas tugas saya diseminasi di modul 1.4 disiplin positif. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Wah, jadi agak karena kedatangan langsung oleh Bapak Pengawas. Ini termasuk Bapak Master nih, Bapak PP dan sebagainya, guru besar di Kecamatan Kumusuk. Lanjut Pak Ali. Lanjut ya Bapak nih. Nah, berdasarkan bagian tadi nih Bapak dan Ibu, ada penjelasan tentang tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu apa toh? Lah, hukuman itu
sifatnya tidak terencana, hanya bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kira-kira Bapak dan Ibu di posisi ini selama mengajar kita di posisi penghukum atau bagaimana? Mungkin sering ya kalau anak-anak kita itu kok melakukan apa ya, kesalahan atau melanggar peraturan. Kalau dulu itu kan ada tata tertib sekolah nih. Kalau sekarang nanti kurikulum merdeka itu namanya sudah berganti. Nih, kalau hukuman itu bersifat satu arah, berarti satu arah dari guru sendiri ya. Jadi anak tidak dilibatkan. Kemudian konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Jadi sudah ada kesepakatan. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh Gosen tahun 2004. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, konsekuensi atau hukuman, Bapak dan Ibu bisa memilih ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau bukan, Bapak dan Ibu? Bukan apa-apa kula hukuman. Satu arah. Coba yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Ayo. Hukuman ya. Apa malu-malunya Bapak jadi Bapak dan Ibu jadi malu-malu Pak. Ya, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Wah, ini kompak konsekuensi. Kemudian lanjut, murid diminta untuk push up. Ini saya sudah pernah mengalami itu zaman sekolah. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kompak lagi. Kemudian lanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi apa hukuman, Bapak dan Ibu? Hukuman? Ibu hukuman? Pak Ali? Konsekuensi? Ya. Pak Wit. Ya, kita tanyakan ke Pak Wit, masternya dari segala master ini. Hukuman atau konsekuensi, Bapak dan Ibu? Pak Panjim? Hukuman apa konsekuensi? Betul pula hukum. Bukan dua-duanya. Kalau kau pilih salah satu. Berdiri di depan kelas. Nanti anak mau maju lagi menjawab, dia merasa takut karena kena hukuman. Lah ya, itu berarti masuk apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Ibu. Harus kita cukup nih Pak. Wah, menarik ini ya. Ada adu argumen. Nah, Bapak. Kemudian ya, berikutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi, Bapak dan Ibu? Ayo, kalau tadi hukuman. Enggak apa-apa mau hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak dan Ibu akan tahu kalau sudah di akhir nanti bisa berefleksi. Kemudian yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman.
Oke ya, boleh berpendapat, boleh diungkapkan, boleh. Lanjut Pak. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi di awal sudah ada pertanyaan pemantik deh. Jadi tadi Bu Narni di awal sudah menyampaikan kalau tidak setuju dengan penghargaan kepada anak. Reward ya penghargaan. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaannya tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Serta penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum motivasi dalam diri intrinsik. Nah, jadi di sini dihukum oleh penghargaan. Berarti penghargaan itu juga sebenarnya bentuk hukuman, tapi secara tidak sadar ya. Sekarang ini kan seperti tadi Bu Nari menyampaikan kalau tidak setuju anak itu diberi penghargaan karena apa, nanti tidak diberi penghargaan ketergantungan, terus malas-malesan ya. Aku kurang itu dia. Lanjut Pak. Nah, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas Bapak dan Ibu? Halo. Kenapa sekarang ini kan kita sudah di kurikulum merdeka ya, Bapak Ibu guru yang kalau sudah kurikulum merdeka kelas 1, 2, 4, 5, sekarang kan di menu PMM itu kan ada disiplin positif ya. Nah, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Bapak dan Ibu? Bapak Ibu guru. Bapak dan Ibu guru. Ampun kepawit, jangan. Nanti dilibas semua nanti materi saya. Ya, nanti akan kita bahas. Lanjut Pak. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita mengapa? Kalau yang nomor 1 demi keselamatan untuk memakai helm, karena kalau misalnya jatuh nggak pakai helm kan kepalanya bisa pecah itu. Yang kedua, kalau menggunakan masker dan cuci tangan itu untuk menjaga kesehatan. Tepuk tangan untuk semula. Jadi ada alasannya nih Bapak Ibu, mengapa kok memiliki peraturan penggunaan helm, kemudian mengapa kita memiliki peraturan untuk penggunaan masker dan cuci tangan. Nah, yang pertama Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa yang pertama itu untuk keselamatan ya Ibu, keselamatan. Yang kedua untuk kesehatan. Lanjut Pak. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifatnya universal. Jadi keyakinan kelas itu yang buat bukan sepihak, bukan dari guru ya. Jadi ada kerjasama dengan anak bisa menyampaikan, oh aku mau peraturan, bukan peraturan ya, keyakinan ya. Keyakinan kelas di kelasku aku mau seperti ini. Nah, anak-anak nanti bisa menuliskan pendapat mereka, nah nanti ditampung yang baik dibuat jadi satu keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi kalau keyakinan ini melibatkan anak bisa membuat sendiri keyakinannya. Jadi kan satu kelas itu ada banyak anak atau enggak? Nah, masing-masing anak bisa menyampaikan apa keyakinan yang mereka inginkan, tapi yang sifatnya memang sifatnya positif. Jadi kadang kan anak-anak itu buat keyakinan sebelum pembelajaran dia, buat keyakinan itu anak yang memang istimewa itu buatnya juga istimewa. Jadi nanti dipilih memang yang benar-benar sifatnya positif ya. Yang kedua, peraturan biasa dibuat oleh guru.
satu arah. Jadi yang buat hanya guru, anak mau tidak mau harus mengikuti, harus manut, harus nurut. Itu namanya peraturan. Jadi ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Lanjut Pak. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tantangan yang akan disepakati. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah, tidak hanya kalau sini kepala sekolah maupun boten. Jadi semuanya terlibat. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi masukan Bapak dan Ibu guru, anak-anak ini kita tampung bersama. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi kalimat-kalimat negatif itu dihilangkan ya. Yang selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Bisa 3-7 keyakinan. Kan di kelas itu banyak ya Bapak Ibu anak-anak, lebih dari 10 ya. Nah, bisa diambil sebagian saja atau 3-7 yang cocok diterapkan di kelas. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi nanti anak-anak sudah buat dong ya. Jadi nanti diminta untuk tanda tangan, menyetujui dengan menandatangani. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, di kelas masing-masing. Nanti setelah ini bisa dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu di kelas masing-masing. Lanjut Pak. Nah, 5 posisi kontrol guru. Tadi ya. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu guru ada di posisi berapa kita selama ini? Pemantau. Wow, hebat. Kalau Bu Nunung sudah sampai posisi pemantau, wah hebat. Teman Bu. Teman, sudah di penghukum belum? Posisi selama ini mesti yang dilakukan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Teman itu pun agak sedikit ya, masih banyaknya di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sama saya akui juga sebelum mempelajari kurikulum Merdeka itu posisinya masih di penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman ya. Teman itu pun tidak sering mungkin ya. Coba Pak, lanjut Pak. Nah, ada contoh videonya Bapak dan Ibu. Sebentar. Nah, jadi nanti penghukum itu seperti apa? Akan terlihat dari cuplikan video. Pemantau. Mantap. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat video ini di posisi guru sebagai posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jalan. Sudah terlambat, masih berani jalan pula.
pergi sana ke lapangan basket. Kembali. Nah, itu posisi penghukum ya Bapak dan Ibu. Guru sebagai penghukum. Sekarang ke guru pembuat merasa bersalah Pak. Benar bilang. Coba bisa diperhatikan ini pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, nah itu tadi posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ada perbedaan nih Bapak Ibu. Tadi di posisi penghukum dengan posisi merasa bersalah. Nah, sekarang ke posisi teman, Pak. Posisi. Amin. Amin. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tidak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kira-kira suaranya, nadanya itu kalau di posisi teman naik atau turun Mbak Ibu? Turun. Aduh, lebih sabar gitu ya. Nah, ini posisi keempat ini stratanya naik satu tingkat dari teman. Berarti posisi guru sebagai posisinya sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Jadi posisi pemantau nih. Jadi pemantau itu namanya pemantau ya hanya pemantau gitu Bapak dan Ibu. Lanjut di
kata paling atas ini adalah posisi guru harus sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi nih Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sudah di posisi yang mana selama ini? Disuruh memilih atau selain Yang sudah minta, yang sudah aslinya, ya. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Nada bicaranya bagaimana Bapak dan Ibu? Contoh pasti pakai nadanya tinggi ya. Anak itu diintimidasi, namanya penghukum ya. Seperti kata-kata Bu Guru tadi ya. Nah, pakai nadanya itu, nadanya sudah menggetak dulu, jadi anak pasti takut ya. Jadi posisi penghukum seperti tadi. Kemudian posisi perasa bersalah. Jadi anak ini dibuat, kamu nggak kasihan sama ibu, nak, ini sudah jam berapa, terlambat lagi. sebenarnya kepala nanti Bu Guru dimarahi ibu kepala sekolah, nanti kamu nggak kasihan sama Bu Guru. Nah, itu jadi anak itu dibuat seperti pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, guru sebagai teman, namanya juga sebagai teman, nadanya juga datar. Sebagai teman ngobrolnya juga enak dengan anak. Kemudian yang keempat tadi ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi namanya pemantau hanya memantau saja. Anak itu kita pantau. Jadi tidak diberi hukuman dan lain-lain. Tadi yang pertama dihukum suruh lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini posisi yang diharapkan Bapak dan Ibu guru sekalian itu ada di posisi yang kelima Bapak dan Ibu. Jadi guru itu sebagai manajer di sekolah, di kelas. Tidak hanya manajer keuangan di rumah ya. Seperti Bu Narni kan manajer keuangan di rumah. Bu Lulu juga manajer keuangan di rumah. Nah, kalau di sekolah juga Bapak dan Ibu itu harus menjadi seorang manajer. Kira-kira tadi kenapa kok di video tadi disebut sebagai posisi manajer? Ada kalimat-kalimat yang bagaimana? Tadi Bapak dan Ibu ada yang berubah ya. Jadi anak itu kitanya dulu alasannya.
orang langsung yang seperti pertama, Noren, kalau bunanya Joni. Tidak dengan nada tinggi dulu ya, jadi dengan nada biasa. Ya, namanya manajer. Kita tanya dulu alasan, ada alasannya. Oh, alasan anak itu berbuat sesuatu pasti punya alasan dan tujuannya. Jadi ditanya dulu alasannya kenapa. Dicari solusi permasalahannya. Nah, solusinya itu anak sendiri. Kira-kira anak tadi diajak berpikir untuk gimana solusinya untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian anak tadi tidak kamu harus ini. Solusi tidak yang menentukan guru, tapi anak diberi kesempatan untuk mencari solusi, dan kemudian guru juga menanyakan keyakinan apa toh yang kira-kira kamu langgar. Jadi diharapkan nanti anak itu akan memperbaiki kesalahan dengan solusi cara mereka sendiri. Mereka mengungkapkan, aku mau memperbaiki dengan cara apa, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, di posisi penghukum. Di posisi penghukum itu mengherdik, menunjuk-nunjuk. Dani. Seperti ini kan. Nah, yang pantas siapa kira-kira kalau di sekolah kita? Aduh. Yang jelek-jelek itu saya. Tidak Bu, tidak jelek. Yang kemudian berkaca pinggang. Ini terjadi di pembelajaran zaman dulu nih Bapak dan Ibu pasti sudah mengalami. Kalau yang seusia saya itu dulu sangat takut sekali dengan Bapak dan Ibu guru. Dulu itu mengalami nih, kalau terlambat, bola tangannya itu suruh ditaruh di atas meja, digebok pakai penggaris. Kira-kira sudah mengalami itu? Mengalami nih. Kalau anak-anak ramai gojek itu penghapus pelayang sering ya Pak, zaman dulu, tapi zaman sekarang tidak ada seperti ini. Dengan kayu yang berat itu tidak menggaris itu. Lagi luar biasa dulu. Oke. Kemudian selanjutnya penghukum itu berupa hukumannya fisik dan mental. Nah, dengan mental itu pakai kata-kata kasar tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi kata-kata kasar itu merupakan hukuman juga, hukuman secara verbal. Kalau hukuman fisik tadi disuruh lari mengelilingi lapangan. Dampaknya dari hukuman-hukuman tadi itu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau muatan pelajaran tertentu. Nggih napa nggih? Nggih, jadi anak mesti dendam. Saya juga seperti itu, dulu mengalami. Jadi dia kira ngerti apa-apa, ngerti kon maju ning kelas, kon push up. Lah aku salah apa? Mau menyampaikan alasan itu, dulu itu Pak Guru saya tidak menerima alasan, tiba-tiba suruh push up. Jadi kan memang anak akan menyimpan rasa dendam. Jadi untuk saat ini dan seterusnya jangan ya Bapak dan Ibu. Biar anak itu tidak menjadi dendam dengan Bapak dan Ibu guru. Nah, posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Suaranya agak lembut, namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Nah, kita dulu kamu nggak kasihan ya sama bu guru. Nah, bu guru itu menderita. Nah, dampaknya itu membuat siswa akan merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri. Kemudian di posisi yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, guru bersikap ramah, cenderung bersendagura. Namanya teman kan gojek bersendagura untuk menghangatkan suasana. Jadi tidak ada jarak antara guru dan siswa karena posisinya kita sebagai teman. Dampaknya murid, tapi dampaknya itu ada dampaknya ya. Murid bergantung pada satu orang. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Mungkin contohnya kalau kelas 2 gantian kelas 2 Bu Nasia. Bu Nasia itu punya satu siswa. Karena sudah sering diajak, kalau ada masalah kan diajak sharing bareng, ngobrol bareng, jadi sudah seperti teman.
Nah, tapi efeknya nanti juga tidak baik karena murid akan ketergantungan. Jadi nanti baiknya itu kalau ada Bu Nafsiah toh, ya, sama bu guru yang lain mungkin akan sikapnya akan berbeda. Jadi aku ada Bu Nafsiah, aku mau. Jadi nanti akan seperti itu, akan ketergantungan dengan gurunya. Lanjut Pak. Nah, kemudian di posisi yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Nada bicara dan ekspresinya datar. Nah, identitas berhasil, pemantau tetap memantau siswa saat siswa diberi sanksi. Nah, dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya anak itu bisa mandiri. Jadi pemantau itu juga masih dampaknya juga masih ada ini. Tidak sepenuhnya anak bisa mandiri. Kemudian yang posisi yang terakhir yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Seperti yang di video tadi ya Bapak dan Ibu. Lanjut Pak. Nah, ini duit apa? Jadi Bapak monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sudep selaku Kepala Sekolah IPM 3 Kemusu, Bapak Ibu guru serta staf SDN 3 Kemusu serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Bersyukur alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada siang hari ini. Mohon maaf, ini saya sebenarnya tamu tak diundang. Iya, luar biasa nih praktek baik dari Mbak ini selaku CGP ya di dalam membuat aksi nyata di modul 1.4 ya tentang distribusi ya. Ya, tapi udah menyimak ternyata posisi kita seperti apa dari 5 posisi kontrol tadi ya. Yang dulu memang saya itu selaku guru sering menjadi posisi 1. Jujur ya Pak ya? Iya, jujur ya. Orang gak ada PR, gak ada pening jogo ping 10. Nah, gitu. Kemudian menikah kita menjadi apa? Pembuat Merasa bersalah gitu tadi. Bahkan sudah sampai ke teman. Mungkin saat ini kita sudah di posisi teman ya. Kadang kan kita bilang itu anak-anak gitu. Mudah-mudahan harapan yang disampaikan oleh Bu Rini tadi benar-benar nanti bisa menginspirasi kita bahwa kita bisa merubah sikap kita sebagai seorang guru yang benar-benar sebagai manajer. Manajer bukan sebagai kepala sekolah yang dimaksud ya. Semuanya menjadi kepala sekolah bukan. Sebagai manajer di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, ini tadi nanti bisa dilanjutkan lagi untuk kegiatannya. Mohon maaf saya menyela sebentar karena hari ini kan sebenarnya jadwalnya observasi untuk pengelolaan kinerja bagi kepala sekolah. Saya tadi di Kemusu 1 karena saya tadi HP saya ketinggalan di rumah sehingga tidak bisa menghubungi sini. Itu jadi mohon maaf. Dan nanti monggo nanti diselesaikan dan kalau observasinya sudah pernah dirasakan belum? Oh iya, yang penting silakan ada dokumentasinya ya. Dokumentasinya nanti silakan dikumpulkan di link yang sudah saya berikan. Terima kasih Bu Sudep sudah melaksanakannya. Mohon maaf saya tadi memang sudah tidak bisa menghubungi karena saya tidak bisa daftar ya. Oh iya, terima kasih. Ya, moga Bapak Ibu dilanjutkan dan mohon maaf
Apa nggak istirahat dulu? Udah waktunya luhur loh ya. Ini sudah mau habis, Pak. Oh udah mau habis. Oke. Monggo dilanjut. Nanti ini saya juga ada ditunggu ada kegiatan yang lain karena ini kebetulan baru banyak permasalahan di pengolahan kinerja yang belum bisa terselesaikan. Nah ini saya juga dalam rangka mencari sinyal gitu ya. Ini pakai laptop saya kesana kemari bahwa mencari wifi gitu ya. Yeah. Tapi nanti saya akan ke keluar dulu karena ada teknis yang perlu diselesaikan dulu. Itu ya. Monggo Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa menunggu sampai selesai. Luar biasa, mudah-mudahan ya apa yang dilakukan oleh Bu Rini ini bisa membawa perubahan kepada kita. Ina CGP-nya tidak hanya Bu Rini, Pak Amar ke CGP. Apa pun kan? Oh 11 ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu saya nanti. Ya. Demikian Bapak Ibu, monggo dilanjutkan. Benar-benar ini nanti bisa dipraktekkan panjenengan, diimplementasikan di kelas masing-masing. Cukup sekian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mau diri gitu. Nanti yang lagi apa kalau buka buku apa tak tinggal saja. Buku tamu sama Anu kali ibu. Kali ibu langsung apa ya, Pak? Oke. Saya tadi udah tidak diantar. Ya, terima kasih sekali ya Bapak. Iya. Ya. Lanjut saja ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah di posisi kontrol seorang guru, kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir itu kesenangan. Jadi manusia itu punya 5 dasar kebutuhan. Butuh seneng, butuh kasih sayang, butuh kuasa, dan juga butuh kebebasan. Lanjut Pak. Butuh nggak Bu? Butuh seneng Pak? Sangat. Nah, coba dari pertanyaan ini kira-kira butuh kesenangan, bertahan hidup, atau penguasaan, atau rasa kasih sayang? Yang pertama, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi apa? Bapak dan Ibu. Kebutuhan kasih sayang. Apa Bu Nasya? Menurut saya bisa kasih sayang dan juga semangat. Oh iya. Tepuk tangan untuk Bu Nasya. Masya Allah. Bapak dan Ibu guru yang lain? Rasa lu hidung. Oh hidung. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kira-kira kebutuhan yang berarti ya apa Bu? Kasih sayang ya, kasih sayang ya. Nanti jawaban-jawaban Bapak dan Ibu akan terjawab. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku hebat. Berarti ini apa Bu? Kesenangan, penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup. Yang mana? Aku hebat kan, berarti gimana ini? Kan kata-katanya aku hebat. Kekuasaan, penguasaan ya Pak. Penguasaan. Boleh. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti nek bosan itu berarti kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Lanjut Pak. Nah, dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawabannya dibatin di diri sendiri.
Kira-kira sih yang paling ayam bebek. Oh, suami bisa nonton ya. Suami sendiri ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Jadi nilai kebajikan yang terpenting itu apa, Bapak dan Ibu? Biar dunia Bapak dan Ibu itu berkualitas. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Elegan. Bu Nunung ingin elegan. selama ini apa, Bu? Elegan ber. Selama ini Pasti apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pasti ada nih. Terus apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nanti akan saya share ya Bapak dan Ibu biar dunia Bapak dan Ibu itu berkualitas. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kalau saya ya puncak hidup saya ya kemarin nih. Bapak dan Ibu mesti mungkin yang ngalami sama. Bisa lulus CPNS itu bagi saya puncak pencapaian. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nanti bisa Bapak dan Ibu guru jabarkan sendiri ya pertanyaan-pertanyaan ini. Lanjut Pak. Nah, tadi ada restitusi itu apa? Di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 macam yang pertama, maaf Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ini memvalidasikan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di kelas kan sudah dibuat tadi keyakinan ya. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut Pak. Nah, contoh videonya ada ditutup dulu Pak. Ya, ada videonya Bapak dan Ibu. Penerapan segitiga restitusi. Bisa kita simak bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih awal lagi. Kamu membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal.
Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Tadi sudah dibahas di awal ya Bapak dan Ibu. Untuk segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan validasi tindakan, menstabilkan identitas dulu, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk mengatasi setiap permasalahan pada siswa ini tadi, kita sebagai seorang guru seharusnya menerapkan segitiga restitusi. Ya, karena ini sepertinya sudah pada liar-liar ngantuk-ngantuk, dan ini memang sudah waktunya istirahat ya Bapak dan Ibu. Kiranya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nah, kedepannya saya berharap kita bisa melakukan perubahan ya Bapak dan Ibu. Jadi ada perubahan kita dalam mengajar anak didik kita, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita, terutama dengan anak didik kita yang luar biasa hebat, luar biasa, ya begitulah ya Bapak dan Ibu. Anak-anak yang hebat, masing-masing anak punya bakat masing-masing ya. Jadi kita jangan ada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah, kita ada di, guru itu harus memposisikan diri sebagai manajer di kelas masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita bisa menerapkan perubahan-perubahan ini ya Bapak dan Ibu, bisa nanti dipraktekkan dan diimplementasikan di kelas masing-masing, terutama tadi di pembuatan keyakinan kelas. Nanti bisa dibuat aksi nyata juga untuk memenuhi, kita kemarin sudah membuat di kinerja PMM kan tentang disiplin positif, nanti bisa diterapkan guna memenuhi aksi nyata di modul PMM materi disiplin positif. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya mohon maaf jika banyak kekurangan ya, karena kita sama-sama belajar karena sebagai manusia adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat, seperti filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya.
berikutnya nanti kalau ada aksi nyata lagi, saya akan mendiseminasikan atau menularkan ilmu yang saya dapat kepada Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih atas segala waktu, atas tenaga dan pikirannya sudah mensukseskan acara yang saya buat siang hari ini. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Ulia, saya kelas 5 di SD Negeri 3 Kemusu. Hari ini sangat senang sekali karena diajak Bu Rini untuk membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya, sehingga kelas saya menjadi lebih teratur dan teman-teman saya lebih bertanggung jawab serta mandiri. Terima kasih Bu Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana. Saya siswa kelas 5 di Negeri 3 Kemusu. Hari ini saya sangat senang sekali diajak Ibu Rini untuk membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya, sehingga kelas saya menjadi lebih teratur dan disiplin. Terima kasih Bu Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.